Yes, kalau tadi udah dapat buku gratis, amin. Sekarang kita akan dapatkan minum kopi gratis. Kok kamu anaknya gratisan ya? Tapi ini emang wanginya sudah luar biasa banget kalau ngomongin kopi, apalagi kopi di Indonesia. Wah, ini lekat sekali. Iya, gitu macam-macam. Hidung saya tadi sampai senat-senut karena saking banyaknya kopi yang memiliki aroma berbeda dan tentunya rasanya juga berbeda. Nah, lalu bagaimana mengolahnya? Ini sudah bersama dengan dua barista kita, ada Wahyu, ada Ronald. Ronald, waktu itu datang jadi chef, sekarang jadi barista. Jadi memang sebenarnya ada kecintaan di bidang kopi juga ya? Ya, kopi hobi yang kebablasan, tetap nyari duitnya dari dapur. Gitu. Tapi waktu itu kan sengaja ambil kuliahnya memang kuliah untuk belajar kopi. Gitu. Kuliahnya hukum. Kuliahnya hukum. Jadi emang kopi ini apa ya, membuat jatuh cinta sehingga mempelajarinya sampai kebablasan, sampai peralatan di rumah bisa jadi suatu coffee shop sendiri kalau mau bikin. Ya ini peralatan di rumah sih. Tadi bilang bablas itu gimana ceritanya bablas? Bablas jadi mulai dari beli alat yang harga ratusan ribu, sampai beli espresso mesin, mesin roasting, dan sebagainya. Nanti emang pecinta kopi ya? Ya pecicilan lah. Kita jelas selalu meresearch apa yang bisa diperbaikin, apa kekurangannya, kayak gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Yang dilakukan sama Ronald. Kalau sama Wahyu sendiri, Wahyu kan baristanya udah menang terakhir di kompetisi. Terakhir saya ada di Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Manual Brewing V60 Throwdown. Itu saya ada di peringkat 5, karena ada sedikit mistake di persiapan saya sih yang mepet. Saya mulai di industri kopi itu di 2010, tapi di 2 tahun awal itu saya hanya melakukan sebagai orang yang kerjanya itu pekerja kopi dikatakanlah. Seperti apa sih pekerja kopi itu? Hanya datang, siap-siap, bikin kopi, pulang. Udah gitu aja ya. Gitu Tapi aja. sebenarnya ada teknik atau penanganan khusus seperti itu ya? Sebenarnya ada teknik dan penanganan khusus dari kopi sendiri. Di 2012 saya mulai fokus sampai 4 tahun terakhir dan saya sekarang juga sudah mendalami di farming dan roasting. Oke, nah ini kan sudah ada dua alat kalau yang bisa bilang berbeda. Ini kita mau coba dengan manual brewing gitu ya. Manual brewing adalah alat yang bisa dipakai di rumah, di kantor. Sedangkan espresso mesin ini adalah alat-alat yang biasa dipakai di coffee shop. Oke, ini yang lebih susah. Nah, kita coba sama Ronald dulu kalau gitu ya. Iya. Gimana? Apa teknik-tekniknya yang bisa dilakukan di rumah? Manual brewing ya, kalau kita bisa bilang yang meracik minuman dengan cara manual seperti itu. Manual. Ribet banget. Meracik kopi dengan cara intinya. manual. Oke, jadi apa saja yang pertama kali diperlukan? Jadi yang diperlukan adalah kalau saya memakai alat ini namanya V60 yang tadi Wahyu juara 5 nasional, adalah alatnya cuma seperti corong, ada arusnya dan paper filter. Oke. Nah, tinggal kita cari resipinya. Mau resipinya kita contohnya pakai apa nih? Kopinya. Nah, Apa yang paling Dian suka? Boleh. saya pakai kopi gambung. Ini adalah dari daerah Jawa Barat. Boleh yang itu. Gitu. Ini kita kopi di rumah pasti udah langsung seperti mencium bau-bau kopi yang semerbak ya. Nah, tinggal kita giling. Jadi teorinya adalah kalau semakin green size-nya halus, berarti Makin rasa baik. kopinya akan strong. Oke. Semakin dia kasar, dia akan lebih light sedikit. Oke. Butuh berapa lama sih biasanya untuk persiapannya? Ini akan butuh waktu sekitar 4-5 menit. 4 sampai 5 menit ya? Nanti bisa ditinggal dulu, nggak apa-apa. Oke, cukup cepat berarti ya? Iya. Oke. Sebatas itu ya berarti ya? Iya. Udah, tinggal kita matiin. Setelah itu? Tinggal. Baunya langsung terasa aromanya. Kemudian ditaruh ke kertas saring seperti itu ya Kertas istilahnya? saring. Oke. Kemudian ditambahkan Dimasukkan air saja di panas. sebelah sini berarti ya. Ya, Oke. mau kasih lihat dulu. Kita kasih lihat dulu isinya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian langsung diberikan Langsung air kita panas. kasih air panas. Aku pakai suhu 85. Memang ada ketentuan suhu yang tidak bisa. Semakin temperatur tinggi, dia akan semakin bitter. Temperatur rendah, dia akan semakin acid. 85 derajat itu yang paling pas Ya, berarti. kalau kopinya masih fresh dan baik, dia akan mengembang. Kayak ini kelihatan dia mulai cembung. Oke. Kalau kopinya sudah terlalu lama, dia akan flat. Jadi dia tidak akan ada namanya blooming session. Gitu. Harus terus ditambah seperti itu, tidak bisa dibiarkan seperti itu, Mas? Ya, kalau kita tambahin terus, lama-lama kertasnya akan basah semua dan bau kertasnya akan masuk ke dalam kopi. Oke, jadi harus pelan-pelan diisi. Makanya kalau di coffee shop ini dibilangnya slow bar atau metode seduh manual.
Oke. Setelah diberikan air pelan-pelan, setelah itu apa yang akan dilakukan? Udah, ini jadi tinggal kita atur antara waktu timbangan dengan waktunya untuk brewing. Kita ngatur untuk kita mau suhunya berapa jumlah air dan timbangannya harus sama. Oke. Gitu. Semakin cepat. Tadi berarti porsinya untuk berapa gelas kopi nih kalau kita bisa bilang? Ini saya sekaligus bikin untuk 1,5. Jadi untuk sekalian saya cobain juga. Oh, oke. Iya. Kirain cuma untuk saya sendiri, enggak ya? Enggak, saya juga harus cicip sedikit. Oke. Nah, ini nantinya akannya jadinya seperti tea, dia akan Oke. lebih acid dengan aroma kopi dan nggak terlalu pahit sih, gitu. Nanti bisa dicobain tanpa gula dulu. Kalau gitu kita bisa tinggal sejenak ya? Tinggal kita dulu tinggal aja. sejenak dengan jeda di Sapa Indonesia Siang. Nanti kita kembali sudah dengan hasil yang sudah tersaring begitu ya. Kita akan kembali usai jeda.